Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfata, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana cara membuat soal di dalam web setara daring di PMPK. Tentunya kita buka Google Chrome. Nah, kemudian di sini kita klik atau ketikkan setara daring, kemudian klik setara daring yang di PMPK. Nah, teman-teman, misalnya pas waktu kalian mau masuk, tentunya harus memasukkan username dan password. Jadi tampilan awalnya memang akan seperti ini ya. Nah, ini adalah aplikasi setara daring yang memang sudah di-upgrade ya. Bahkan di sini keterangannya setara daring hadir sebagai solusi untuk perluasan akses pendidikan kesetaraan. Kata Pak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, kemudian kita tinggal pilih antara paket A, paket B, dan paket C. Tampilannya akan seperti ini. Bila teman-teman tutor sudah pernah mendaftar dan sudah pernah melakukan pemberian tugas dan sebagainya, berarti tinggal klik masuk saja. Pakai username teman-teman tutor ya. Jadi tinggal dimasukkan saja, kemudian tinggal username dan passwordnya dimasukkan, kemudian enter. Nah, di sini contohnya ada beberapa kelas, ada kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12, kemudian kelas 9, kelas 8, kelas 7, dan bahkan yang kemarin ada UPK, Ujian Pendidikan Kesetaraan, paket A, paket B, dan paket C, yang kebetulan PKBM Alfata sudah melaksanakan UPK menggunakan aplikasi setara daring ini. Nah, teman-teman, apakah kalau UKK yang sekarang akan kita bikin soal dalam UKK, jadi apakah kita harus si admin ini harus membuat UKK di sini? Itu tergantung kebijakan dari sekolah. Silakan kalau misalnya akan membuat kelas khusus tentang UKK. Berarti nanti ada UKK kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan seterusnya. Tapi untuk PKBM Alfata itu sendiri, cukup di kelasnya itu sendiri ya. Jadi contohnya karena ini sudah bikin kelas, kemudian siswanya juga sudah ada dalam kelas tersebut, tinggal kita klik saja. Saya contohkan di sini kita akan mengisi soal atau membuat soal UKK di kelas 11 IPS 1 ya, atau sekarang IIS ya, ilmu-ilmu sosial. Nah, kemudian di sini ada 54 anggota dengan 14 mata pelajaran. Dan pelajarannya ada di sini, dan di sini tidak ada yang di atasnya adalah tidak ada keterangan pengampu. Nah, untuk yang tutor tentunya akan muncul pengampu. Jadi yang namanya Ferry Fauji Firdaus ini mengampu pelajaran TIK. Nah, untuk pelajaran sejarah, olahraga, sejarah peminatan, seni budaya, PPKM, prakarya, dan seterusnya itu diampu oleh tutor yang lain. Nah, di sini saya contohkan ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua akan membuat kelas ataupun di sini UKK ya, kita bisa tambahkan modul ya. Tambahkan modul, judulnya misalnya ujian kenaikan kelas tahun 2020-2021. Untuk prasyaratnya, apakah nilai yang akhir semester ganjil? Kalau misalnya kebijakan dari sekolah, silahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah, tidak ada. Membuat materi, karena kita tidak memberikan materi, penugasan, kita juga tidak akan memberikan penugasan. Tapi kalau misalnya teman-teman akan membuat soalnya adalah pilihan ganda dan IC, nah penugasan ini menjadi solusi di saat akan membuat esai ya. Jadi esai itu akan di penugasan. Tapi misalnya karena kebijakan sekolahnya adalah hanya pilihan ganda, jadi silahkan membuat penilaiannya yang diisi saja. Nah, jadi penilaian yang diisinya. Misalnya contohnya 100% dan ketuntasannya adalah di sini KKM-nya adalah 80 misalnya. Kita simpan kemudian oke. Nah, kemudian di sini tampilannya akan seperti ini ya. Ada nomor 3 ujian kenaikan kelas tahun 2020-2021. Kita tinggal klik ya, kemudian ada penugasan dan ada penilaian.
Nah, untuk penugasan sendiri yang saya tadi katakan, ini bisa ditambahkan untuk essay ya. Jadi misalnya di sini adalah essay TIK UKK 2020-2021. Di sini bentuk pengerjaannya adalah tugas atau ujian. Ujian misalnya. Durasinya berapa menit? 60 menit. Di sini UKK essay UKK TIK 2021 ya, misalnya. Periode pengerjaannya tanggal 14 sampai tanggal 14. Artinya satu hari. Satu hari itu bisa mengerjakan jam 7, jam 8, yang jelas sampai 23.59. Ya, nanti tinggal diketikkan saja nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu ya, dan seterusnya. Tinggal disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, tentunya ini akan muncul di sini durasinya, kemudian di sini kode ujiannya, dan ini kode ujian yang akan di-share kepada peserta didik. Dan kalau misalnya sudah mengerjakan si peserta didik, tinggal lihat tugas siswa. Di sini tentunya kita akan mengetahui mana saja siswa yang sudah mengumpulkan dan belum. Tentunya kalau yang belum mengumpulkan biasanya akan berwarna kuning, dan yang sudah mengumpulkan akan berwarna biru ya. Nah, kita back saja. Nah, contohnya kita akan ke penilaian, karena sekolah misalnya PKBM Alkata mempunyai kebijakan yaitu membuat pilihan ganda saja, membuat soal dengan 50 pilihan ganda misalnya. Artinya kita tinggal tambah penilaian, kemudian kita contohkan UKK TIK 2020-2021 dengan durasinya 60 menit misalnya. Kemudian di sini ada ulangan dan ujian, kita pilih ujian. Kemudian tanggal waktunya tanggal hari ini misalnya 14 sampai 14, atau misalnya mau besok 15 sampai tanggal 15. Diklik 2 kali, double ya. Kemudian untuk petunjuk pengerjaan ini hanya instruksi. Misalnya berdoa dulu sebelum mengerjakan, ataupun jawablah soal UKK TIK dengan benar. Misalnya seperti itu ya. Jadi silahkan bebas untuk petunjuk pengerjaannya. Oke. Kemudian di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada tambahan, ada import soal dan tambah soal. Untuk import soal itu tinggal kita di sini bisa klik unduh ya. Nah, di sini tampilannya kita akan mengunduh Excel. Nah, di dalam Excel sendiri itu ada ini soal 1, ini soal 2, ini soal 3, dan jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, dan jawaban 5. Misalnya untuk paket B tentunya jawabannya sampai D, berarti jawaban 5 tinggal di-delete ya, tinggal di-delete. Tapi kalau misalnya untuk paket C jawabannya ada 5. Ini artinya jawaban 5 adalah opsinya. Ya, jawaban 5 adalah opsinya. Artinya sampai E gitu ya. Dan di sini teman-teman kalau misalnya karena sampai 50 tinggal tarik saja, diblok dulu kemudian ditarik sampai 50 ya. Nah, sampai 50. Tapi harus diingat, untuk mengisi soal ini yang memang hanya pertanyaannya 1 baris atau 2 baris, dalam artian tidak mempunyai anak. Contoh yang mempunyai anak adalah teks yang panjang, contohnya bahasa Indonesia. Soal nomor 2 sampai soal ini untuk nomor 2 sampai nomor 5 misalnya. Nah, teks itu tidak bisa dikopikan ke sini karena tidak akan rapi ya. Terus kemudian gambar juga tidak bisa. Terus kemudian yang mempunyai anak yang tadi saya bilang, contohnya susunlah kalimat di bawah ini, 1 bla bla bla, 2 bla bla bla, 3 bla bla bla, 4 bla bla bla. Nah, terus kemudian di opsinya adalah 1, 2, 4, 5 misalnya, atau 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu di dalam soalnya nantinya nggak bisa untuk ke bawah ya, jadi memang untuk hanya 1 baris ke pinggir ya. Nah, untuk jawaban yang benar ditaruhnya di jawaban 1 atau yang di A. Nanti ke dalam siswa tidak akan muncul A saja, nanti kan akan diacak opsinya. Jadi tenang teman-teman, nggak usah khawatir, jawaban yang benar ditaruhlah di jawaban 1. Jawaban 2, jawaban 3 adalah opsi yang lainnya atau opsi yang salah.
Nah, kemudian kalau sudah di-save, kemudian ini di-save dengan nama pelajarannya, kalau sudah diisi misalnya, kemudian kita akan memilih filenya. Kita pilih filenya di mana file tersebut kita tadi simpan. Nah, mau di-download, sudah dipindahkan ke picture, ke dokumen, ataupun ke video, ataupun ke lokal D, lokal C, dan hard disk, dan sebagainya, silahkan tinggal cari di mana file yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Kemudian kita klik simpan. Kalau misalnya tidak menggunakan sistem import, itu kita tutup saja ya. Nah, kemudian kita akan langsung menggunakan tambah soal. Nah, di dalam tambah soal, ini berarti teman-teman silahkan bisa langsung ngetik di sini. Kalau misalnya ternyata soal itu sudah ada di Microsoft Word, tentunya lebih gampang, yaitu di copy paste. Copy di Word, kemudian di paste di sini. Kemudian di sini ada jawaban, kemudian ada jawaban 2, ada pilihan 2. Kemudian untuk tambah pilihannya gimana? Tinggal di bawah, tinggal tambah pilihan. Ada pilihan 3, tambah pilihan, ada pilihan 4. Kalau ini berarti sampai D. Kalau sampai E berarti sampai pilihan 5. Untuk jawaban yang benar, silakan boleh ditaruh di jawaban atau pilihan 1. Boleh juga di pilihan 2, boleh juga di pilihan 3, pilihan 4, maupun di pilihan 5. Kalau ditambah soal secara langsung seperti ini, tidak mesti harus di pilihan 1. Silahkan. Tapi yang saya tadi katakan, meskipun teman-teman memilih jawaban yang benar di pilihan 1 atau memasang atau membuat jawabannya di pilihan 1, tetap nanti opsinya bisa diacak gitu ya. Dan untuk soal matematika, sistemnya kita screenshot ya, sistemnya screenshot ataupun bisa di sini ada insert equation. Silahkan dimasukkan soal yang akan dibuat, baik itu pecahan atau per atau pangkat gitu ya, ataupun akar gitu, silahkan di sini tinggal dipilih saja. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat karena soalnya sudah ada di Word, silahkan tinggal di screenshot saja, kemudian paste. Nah, untuk screenshot, saya menyarankan teman-teman mendownload aplikasi Likeshoot ya. Likeshoot gambarnya seperti bulu ayam. Nah, tujuannya Likeshoot itu kita pas waktu mengklik PRT SRC, kita akan memilih area mana yang akan kita screenshot. Dan di sini bisa copy, bisa save, bisa di-save dulu. Nah, untuk memasukkan gambar di sini tentunya di Setara Daring kita harus menyimpan dulu. Nah, kita akan simpannya di mana? Dan jangan lupa di rename namanya. Misalnya opsi 1 soal 1. Gitu ya. Berarti yang keduanya opsi 2 soal 1, opsi 3 soal 1 dan seterusnya. Nah, itu untuk matematika. Nah, meskipun untuk gambar juga, untuk gambar teman-teman silahkan insert file di sini. Insert file ada tata kelola filenya. Nah, kemudian tinggal masukkanlah gambar yang teman-teman ingin masukkan ya. Nah, kalau misalnya munculnya seperti ini, blank seperti ini, kita coba lagi. Nah, tentunya ini berpengaruh terhadap sinyal yang kita pakai ya. Nah, di sini tinggal upload, atau biar nggak acak-acakan karena hubungannya dengan tutor-tutor yang lain, kita membuat folder saja. New folder di sini tinggal tambahkan UKK misalnya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita pernah screenshot ya di dalam kemarin ya, yang UPK. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya UKK TIK ya, TIK. Tinggal tambahkan agar nantinya tidak tercampur dengan foto-foto atau hasil screenshotan pelajaran yang lainnya. Oke, saya contohkan yang ini. Nanti akan muncul di sini. Soalnya mana? Tinggal tambahkan saja. Ini di enter dulu, tinggal soalnya. Gambar apakah ini misalnya? Apakah ini gitu ya? Nah, jawabannya misalnya kita mau teks ya, mau teks tidak akan ada gambar lagi misalnya. Kalau gambar lagi berarti tinggal insert file. Tapi kalau teks ya tinggal diisi. Saya mobil. Di sini motor.
Kemudian ini beca misalnya ya. Ini hanya contoh saja. Pesawat, kemudian di sini perahu. Kemudian jawaban yang benarnya adalah misalnya di sini mobil ya. Gambar ini adalah mobil misalnya. Ini hanya misalnya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian oke. Nah, pas waktu oke, tentunya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini baru nomor 1 ya. Dan jawaban yang kita pilih mobil. Kalau mau kita pilih motor, ini nggak bisa langsung diklik, tapi harus diedit. Ya, diedit. Barulah jawabannya ke pesawat misalnya. Simpan. Nanti tampilannya di soal akan jawaban yang pesawat. Nah, teman-teman tinggal dilanjut nomor 2-nya. Sama langkahnya, tambah soal, nomor 2-nya apa, jawabannya apa, pilihannya tinggal ditambahkan, sampai di sininya muncul jumlah soalnya ada 40, atau sorry, sampai 50, berarti nanti ada next, dan selanjutnya. Setelah itu, setelah sudah membuat soal tersebut, kita pilih aksi, kemudian edit info. Nah, di sini, apakah diterbitkan sekarang? Ya, artinya diterbitkan sekarang itu kalau misalnya di sini menggunakan kita jadwalnya tanggal 15 April misalnya. Nah, artinya kita harus terbitkan pada tanggal itu, tanggal 15. Sekarang kan masih tanggal 14, artinya tidak diterbitkan dulu. Nah, bisa diterbitkannya berarti tanggal 15. Silahkan. Dan jangan lupa kode ujiannya juga dikasih tahu atau di-share. Nah, acak soal, kalau misalnya acak soal, ya, tapi harus ingat, bila mana sistem soalnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang menggunakan paragraf itu untuk beberapa soal, sebaiknya jangan klik acak soal. Karena nanti tentunya soalnya tidak akan nyambung. Kecuali paragraf atau teks atau cerita tersebut di-copy lagi setiap soal. Jadi tidak ada soal 1-5, tidak. Tapi nomor 1 teksnya ada, nomor 2 teksnya juga ada, nomor 3 teksnya juga ada. Dikopikan terus ya, di copy paste. Nomor 1 copy paste, nomor 2 copy paste, nomor 3 copy paste, nomor 4 dan seterusnya copy paste. Itu bisa acak soal. Tapi kalau misalnya tidak di copy paste, saya sarankan tidak mengacak soal karena tentunya soalnya jadi tidak akan nyambung. Nah, untuk acak opsi soal tinggal pilih ya gitu ya, tinggal pilih ya, kemudian tinggal pilih simpan ya, tinggal pilih simpan, kemudian oke. Nah, kemudian di sini kalau sudah teman-teman, kode ujiannya adalah ini. Dan ini yang akan dimasukkan atau di-share kepada para peserta didik atau siswa yang akan mengerjakan ya. Nah, kemudian kita akan kembali ya, misalnya kita menu penilaian, aksi menu penilaian. Nah, di sini ada UKK TIK. Nah, di sini kode ujian inilah yang akan di-share kepada siswanya. Tambahannya, teman-teman, di sini setelah sebagai tutor, saat kita sudah men-share, jangan lupa lihat hasil penilaian. Bila mana di sini warna kuning belum mengerjakan, tentunya belum. Tapi kalau misalnya warnanya biru sudah mengerjakan, dan tentunya nilainya juga akan ada di sini. Bila mana, yang misalnya contohnya Arisnanda ini, meminta kepada tutor remedia ataupun tutor, teman-teman tutor akan membuat remedia, berarti di sini klik aksi akan reset. Resetnya berarti akan merubah atau menghilangkan nilai yang sudah dicapai atau sudah diperoleh oleh peserta didik menjadi 0. Dan peserta didik bisa mengerjakan kembali. Tapi jangan lupa, dalam segi waktunya harus diedit lagi. Karena tentunya remedia melebihi dari tenggat waktu ujian kenaikan kelasnya. Jadi kalau edit tinggal klik ini, kemudian klik tanda pensil, kemudian aksi, edit info, tinggal waktu pengerjaannya dirubah. Untuk
susulan ataupun remedial di tanggal 22 misalnya. 22 sampai 22 satu hari tinggal shift. Jadi aplikasi Setara Daring ini memudahkan warga belajar di saat pandemi, apalagi warga belajar yang sambil bekerja jadi bisa mengerjakan ujian kenaikan kelas dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata_official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.